Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Planner TV yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah serta kemurahan dan juga kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di Pesantren Tunarungu Indonesia Abata yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Dan di sebelah saya sudah ada foundernya, yakni seorang social planner. Dan bagaimana kisah dalam membangun pesantren ini? Mari kita sapa beliau yuk pemirsa. Assalamualaikum Ustadz Mukhlisin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, ini cerah sekali nih wajahnya Ustadz. Santai. Pemirsa, beliau adalah seorang social planner yang mendirikan pesantren Tunarungu Abata ya Ustadz ya? Pesantren Abata. Pesantren Abata namanya. Ini bisa diceritakan Ustadz sejak kapan ya? Pesantren berdiri? Ya, untuk pesantren Abata ini kita rintis, kita mulai sebuah kegiatan yaitu 1 Oktober 2016. 2016. Ya, jadi baru 4 tahun berjalan. Masya Allah. Waktu itu kita mulai dari sebuah rumah kontrakan di selatan Masjid Agung, dan alhamdulillah mulai ada kepercayaan masyarakat, mulai berkembang, dan hari ini kita sudah menempati sebuah gedung yang walaupun belum selesai tapi sudah ada aktivitas di sini dari tanah wakaf dari seorang wakif dari Temanggung sini aja. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Jadi dimulainya sejak 2016 ya Ustadz ya? Ustadz bisa diceritain Ustadz awal muasalnya sampai Ustadz itu membuka atau menjadi founder atau memilih kenapa pesantren Tunarungu? Ya. Ini berangkat sebenarnya dari masalah saya sendiri ya. Alhamdulillah Allah karuniai saya seorang anak putri yang barep itu tunarungu. Masya Allah. Kami mempunyai pengalaman bagaimana kami merasa kesulitan untuk menemukan tempat pendidikan khususnya berbasis Islam untuk anak tunarungu. Khususnya bagaimana kami ingin pribadi ya mengajarkan anak sholat, mengajarkan anak membaca Al-Quran, melafalkan Bismillah dan lain sebagainya itu. Kami benar-benar ini kegalauan saya sebagai orang tua yang dikaruniai anak tunarungu ini. Dari situlah kami coba menerima semua yang Allah karuniai kepada saya dengan anak tunarungu. Dengan saya coba bersyukur, mengambil hikmah, ada hikmah apa di balik ini. Barangkali itulah yang dititipkan Allah kepada saya. Kemudian Allah kasih ide dalam kepala saya, digerakkan hati saya untuk kemudian bergerak bagaimana kami ingin sekali ada sebuah tempat pendidikan berbasis pesantren yang hari itu 2016 kami belum menemukan tempat yang lain, belum ada belajar di mana. Akhirnya kami coba mengawali titik kegiatan dengan mengontrak rumah, dan waktu itu santrinya ya anak saya dan satu temannya. Masya Allah, dimulai dari 2 santrinya Ustadz? Iya, dari 2 teman. Saat ini berapa santrinya Ustadz? Hari ini alhamdulillah kita sudah mulai berpola kelas itu per angkatan 15. Ini angkatan yang kedua, jadi baru ada 30 santri. Masya Allah, sudah banyak nih Ustadz ya? Alhamdulillah, pelan-pelan. Dan santrinya sendiri dari wilayah mana saja Ustadz? Kalau peminatnya alhamdulillah dari semua provinsi di Indonesia sudah ada ya. Bahkan kemarin dari Malaysia ada yang mau. Masya Allah, dari luar negeri? Iya, cuman kami mengukur kapasitas kami karena kami juga baru mencari pola sebuah sistem dan lain sebagainya, sehingga kami hari ini baru bisa menerima yang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dari Jawa Barat contohnya dari Jakarta, dari Cikarang, Bogor, kemudian dari Jawa Tengah juga sudah merata ya, dari Tegal, Brebes, Semarang, Magelang, Wonosobo, dan Jawa Timur baru ada dari Kediri. Masya Allah ya. Berarti hampir cakupan wilayah Jawa Tengah ini sudah ada semua ya Ustadz ya? Insya Allah mulai merata. Untuk proses belajarnya sendiri Ustadz, ini dalam kesehariannya itu berapa lama Ustadz? Berapa jam? Oh ya, kita konsepnya boarding school ya. Jadi konsepnya pesantren sehingga sebenarnya belajarnya itu 24 jam di sini kan terkonsep dalam satu pembelajaran. Jadi salah satu kesulitan anak tunarungu ketika belajar di luar kan biasanya belajar di kelas, di sekolah, kemudian di tempat-tempat terapi. Tapi ketika pulang ke rumah itu di lingkungan yang sebenarnya dia tidak support karena lingkungannya tidak satu konsep. Sementara anak tunarungu ini menurut kami perlu sebuah konsistensi belajar. Contohnya diajari tentang Bismillahirrahmanirrahim, mengajarkan Al-Fatihah untuk menghafal.
yang paham cuma gurunya aja kalau di luar. Sementara di lingkungannya orang tuanya nggak mudeng, teman-temannya nggak mempraktekannya, sehingga menurut kami dari situlah kemudian terlalu lama untuk belajar ini. Sehingga konsep pesantren ini, kenapa kita konsep pesantren, karena kami coba ingin membentuk sebuah lingkungan yang terintegrasi ya, dari semua yang mengawal, mendampingi setiap harinya, tidurnya, bangun tidurnya, sampai di kelasnya, itu semuanya terkonsep dalam satu sistem ya. Walaupun secara jadwal kita ada jadwal kelas dan jadwal asrama. Kalau jadwal asrama, jadwal kelas itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ya. Kemudian setelah itu semuanya kegiatan asrama. Kalau di asrama itu kegiatan, kalau habis subuh itu ada anak bangun tidur setengah 4 langsung sholat tahajud. Setiap hari tahajud, alhamdulillah, walaupun tunarungu tapi mereka semuanya tahajud tiap hari. Kemudian berdoa bersama, kemudian menunggu waktu subuh. Kemudian habis subuh sholat jamaah subuh, kemudian zikir pagi, kemudian ada murojaah. Murojaahnya adalah menghafal surat ayat-ayat yang dihafal di kelas sebelumnya. Kemudian sampai sarapan, kemudian masuk kelas, dan itu berlaku sampai malam hari. Jadi ada sebuah jadwal yang rutin sampai jam 8 malam. Masya Allah, berarti yang diajarkan ini baru atau memang fokusnya adalah di pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran gitu Ustaz ya? Kalau di kelasnya enggak. Di kelasnya beda juga? Umum ya, ada berhitung, ada bahasa, ada biologi dasar, kemudian juga yang dipelajari di SLB di sini juga ada semua. Oh, Masya Allah. Berarti memang sistemnya sudah sampai sedemikian rupa Ustaz ya? Nah, untuk menyeleksinya gimana sih Ustaz? Ada nggak kendala ketika menyeleksi santri-santri? Mungkin kan banyak sekali ini peminatnya Ustaz. Terus bagaimana cara menyeleksi mereka, dan bagaimana ya saat ini karena memang kapasitasnya belum sesuai dengan permintaan, bagaimana Ustaz caranya memberi informasi ke mereka kalau kapasitas Abata ini masih terbatas Ustaz? Kita memanggil santri itu dari nomor urut pendaftaran yang masuk. Kemudian tidak mesti pun yang ketika dapat jadwal urutnya itu diterima, karena kita ada observasi terhadap calon santri. Salah satu yang menjadi dasar kita bisa terima salah satunya kemandirian, karena di sini harapannya tidak lagi mengajari tentang pipisnya bagaimana, tapi ya, anak-anak mandiri itu pertama. Kemudian yang selanjutnya ada prioritas. Salah satu prioritas kami adalah yang duafa yang artinya memang basic ekonominya sangat membutuhkan, itu menjadi salah satu prioritas kami. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Jadi sobat pemirsa Islamic Planner TV yang mungkin sobat pemirsa saat ini sedang menyaksikan dan punya teman, rekan, ataupun siapapun saudara, mungkin bisa juga mendaftar Ustaz ya? Atau ikut bergabung di dalam pesantren tunarungu Abata, Temanggung, Jawa Tengah. Nah Ustaz, kembali ke biaya Ustaz. Ini biaya gimana Ustaz dengan pesantren yang khusus, terus santri-santrinya khusus? Ya, alhamdulillah awal kita memulai kegiatan ini kita coba ambil sebuah tema bahwa pesantren ini menjadi pesantren gratis. Masya Allah, berarti pesantren ini free ya? Iya, free, insya Allah free dari gratis, pemirsa. Lah, lalu bagaimana Ustaz untuk operasional keseharian dan sebagainya? Nah itulah yang kami coba mempola tadi sebagaimana yang disampaikan antum di awal, bahwa kami coba menamai ini adalah sebuah social planner ya. Jadi kami coba melakukan sebuah kegiatan usaha untuk membackup kegiatan pesantren. Masya Allah. Jadi pesantren ini memiliki berbagai macam jenis usaha begitu Ustaz ya? Insya Allah. Untuk membiayai operasional keseharian, karena santri-santri yang ada di sini itu semuanya gratis. Ya. Apa saja Ustaz yang sudah dibangun jenis bisnisnya Ustaz? Ya, kita baru mulai juga ya. Kalau umur usaha juga baru, paling tua usaha kami baru 2 tahun. Iya. Itu yang Uprint itu. Jadi digital printing Uprint ya Ustaz? Ya itu modalnya alhamdulillah kita dapat pinjaman tanpa bunga dan tanpa riba. Tanpa riba pemirsa. Jadi kita murni uangnya senilai sekian, kemudian dikembalikan persis sebagaimana pas kita pinjam, dan tidak ada tambahan apa? Tidak tambahan, tidak ada target waktu pengembalian. Masya Allah, ini salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Dan alhamdulillah dalam waktu tidak sampai 2 tahun sudah bisa mengembalikan. Masya Allah. Termasuk operasional juga tercukup ya Ustaz ya? Alhamdulillah sampai hari ini dengan kapasitas 30 santri kita cukup dengan apa namanya, dengan usaha yang ada, maupun kita juga ada yang lain, ada fundraising yang dikelola. Ini belum lama juga, baru 3 minggu ini kita bentuk tim fundraising yang lebih solid itu. Masya Allah. Selain Uprint tadi atau digital printing, mungkin ada lagi Ustaz atau ada tambahan lagi? Kita ada usaha yang kedua namanya Pak Barbershop. Itu tempat cukur yang kita desain menjadi tempat cukur. Mungkin kalau di Temanggung paling mahal mungkin ya, Temanggung. Premium, karena kami coba mengambil segmen pasar yang middle up ya. Sehingga kita desain mulai dari tempatnya ya, dan area usahanya yang di jalan utama di Parahan karena itu alhamdulillah hari ini hampir tiap hari mencukur 30-40 kepala per hari. Oh, Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Jadi ada usaha yang dibangun, ya ini barbershop ya, dan barbershop itu termahal yang ada di Temanggung, dan kelasnya middle up, dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan Ustaz. Alhamdulillah ramai, dan itu malah justru BEP pada bulan ke-10. Masya Allah, belum 1 tahun sudah BEP pemirsa. Ya, ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kemudahan bagi siapa aja hambanya yang beriman kepada Allah. Lalu selanjutnya apa lagi Ustaz, usaha yang lain Ustaz? Kita ini baru, insya Allah dalam bulan kemarin kita udah merintis namanya minuman kekinian dari Degan. Minuman kekinian apa Ustaz? Degan. Degan Bakar. Degan bakar, Masya Allah. Ini unik ini. Ya ini udah jalan, baru kemarin sore laporan keuangan 1 bulan pas. Alhamdulillah sudah ada profit, belum banyak ya. Masya Allah. Dan ini insya Allah bulan depan kita ada usaha baru lagi namanya nasi goreng bareng-bareng. Kita konsep menjadi apa ya, semacam resto kecil ya, cuman menunya hanya satu, hanya nasi goreng. Jadi pemirsa, usaha yang sudah berjalan ini ada digital printing, ada barbershop, terus Degan bakar, dan usaha yang akan dibangun selanjutnya adalah nasi goreng. Masya Allah. Mungkin ada planning lainnya lagi Ustaz setelah nasi goreng? Ya kemarin kita rapat yayasan, jadi ada yayasannya ya. Yayasan itu yang menjadi apa namanya, membuat program dari semua divisi. Kita memang mempunyai sebuah keinginan bahwa maksimal 6 bulan sekali harus buka usaha. Gitu. Masya Allah, targetnya itu ya Pak? Ya, sehingga kita ini menjadi apa namanya, aktualisasi dari pengurus yayasan yang kemudian kita ada beberapa teman pengurus yayasan yang seorang entrepreneur dan seorang dokter ya, sehingga alokasi teman-teman pengurus ini untuk bulanannya diwujudkan dalam usaha-usaha gitu. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Ini mudah-mudahan Allah memberikan terus keberkahan, karena yang paling utama adalah bisa bermanfaat bagi umat. Ustadz, begitu ya Ustadz? Ya. Ustadz, balik lagi terhadap hutang tadi Ustadz. Ini dengar-dengar saya dapat informasi nih, Ustadz seorang mentor hutang nih. Enggak, saya belum mentor. Belum mentor. Karena belum sampai 2 miliar. Jadi gimana ya Ustadz ceritanya? Waktu dulu kan sering, banyak hutangnya katanya Ustadz. Ya mungkin di buku Mas Satwari yang kedua itu kan ada tulisan saya. Oh, Masya Allah. Ya. Boleh diceritakan Ustadz? Ini nyambung nih, karena Mas Satwari juga sudah tayang nih di channel kita. Ya alhamdulillah, awal kasih peringatan itu situ lewat hutang. Mungkin jadi 2008 kami pengantin baru, jadi masih awal nikah itu, kemudian kami mulai belajar bisnis yang ternyata waktu itu ketemunya dengan sebuah komunitas yang mengajari saya hutang. Sebuah semboyan. Ada Ustadz ya, komunitas mengajari hutang nih. ada, dan ternyata ini kan nasional ya, salah satu tagline-nya hutang itu mulia. Itu Masya Allah. Teman-teman Indonesia tahu semua lah. Iya. Nah dari situ kami waktu itu memang mungkin kelihatan ya secara casing, mungkin anak muda pengantin anyar, mobilnya ada berapa mobil, ada rumah, ada toko, ada usaha. Ternyata dalamnya keropos, karena kami merasakan sendiri rasanya beratnya orang yang punya hutang, karena membayar sebuah kepastian, angkanya pasti dengan sesuatu yang tidak pasti, dan ternyata hadisnya juga semacam itu. Akhirnya waktu itu kami belum paham tentang apa itu riba, dan ternyata kami baru paham dan terpaksa paham, karena akhirnya nggak tahu nih alasannya ataupun motivasi awalnya ya. Tapi akhirnya dari situ kami belajar tentang riba setelah kami mengalami namanya bangkrut.
Terpuruk ya Ustaz? Terpuruk, akhirnya saya mempunyai utang di 13 bank, semuanya macet. Masya Allah. Nilainya berapa itu Ustaz? Nilainya karena saya orang kampung ya mungkin nggak banyak ya, mungkin, tapi bagi saya orang kampung itu sudah sangat-sangat besar, itu waktu itu sekitar 1 miliar. Masya Allah, 1 miliar itu termasuk yang besar itu Ustaz? Kalau teman-temannya kan saya belum apa kalau dibanding teman-temannya. Cuman bagi saya waktu itu benar-benar merasakan terpuruknya. Saya waktu itu terpaksa pergi dari rumah, kemudian saya tinggal di belakang pasar di Temanggung di Keranggan sana, di rumah kecil sewa, dan saya menjadi sopir angkot selama 6 bulan. Masya Allah. Saya menjadi sopir angkot 6 bulan antar jemput anak sekolah, dan itu saya jalani 6 bulan. Dan hari itu saya tapi di saat seperti itu saya justru merasakan nikmatnya saya bisa beribadah, merasakan nikmatnya saya ketika berdoa itu rasanya benar-benar bisa totalitas, bisa merasakan nikmatnya sholat menangis itu pada saat-saat itu. Jadi saya Masya Allah. Tapi hari itu alhamdulillah Allah sayang sama saya, Allah sayang sama keluarga saya. Ketika saya dikasih anak pertama pun saya tunarungu. Waktu itu kalau bahasa anak muda waktu itu saya dunia udah kiamat. Jadi punya utang, ditagih sana sini, tiap hari datangi DC, anak saya tunarungu. Itu saya tinggal di rumah kontrakan dan lain sebagainya. Tetapi saya coba menata hati saya bahwa indah kasih sayang Allah. Saya tahu di balik ini ada kasih sayang Allah. Hari ini Allah sedang menegur saya, maka satu hal yang waktu itu saya harus lakukan, saya harus bersyukur. Itu yang saya bangun dengan istri saya, dengan orang tua saya harus bersyukur. Kita nggak tahu rencana Allah, yang penting hari ini kami mengakui semua dosa yang utang tadi. Dan ternyata alhamdulillah 2016 ketika kami memulai Abata ini, utang-utang saya selesai. Masya Allah. Masih ingat nggak Ustadz pertama kali ketika proses hutang itu selesai itu dengan apa, dengan cara apa Allah memberikan kemudahan? Ya, ikhtiar kami lakukan, tetapi ternyata justru solusi itu bukan dari ikhtiar itu ternyata. Justru kami mendapati, kalau bahasa mungkin miracle ya. Miracle, iya. Saya merasa itu adalah keajaiban, dan itu benar-benar saya temui. Saya bisa selesai, loh kok selesai. Jadi justru bukan dari upaya-upaya yang saya... Hasil ikhtiar, hasil planning, hasil perencanaan gitu Ustaz. Ya, ternyata malah justru dari menurut saya hal-hal yang tidak diduga-duga. Salah satunya apa Ustaz? Contohnya kami, ini contoh salah satu contoh yang kami punya hutang pada seorang, dan seorang itu ternyata utangnya udah cukup lama belum bisa bayar. Nah, ternyata pada suatu hari saya nemeni seorang ini yang teman saya yang saya utang ini menjual tanah di daerah Ungaran sana, dan katanya udah bertahun-tahun nggak laku. Tapi hari itu ditemani saya dalam waktu ketika sampai di rumahnya tuh 10 menit sebelum zuhur. Saya bilang sama Mas, ini kalau zuhur kita tetap harus pamit ya. Tapi ini 10 menit ini Pak, transaksi besar ya, nggak apa-apa, nanti kalau zuhur pamit dulu. Beneran, kita sampaikan kepada tuan rumah, Pak, ini kayaknya udah mau andan, nanti kita ke masjid. Yaudah, langsung deal aja, berapa? Masalah dalam waktu 5 menit selesai. Dan ternyata teman saya itu karena selesai ini, hari Mas, utangku yang sama 1 juta beres. Cuma gitu dok. Masya Allah. Nah gitu kan, itu maksudnya logika. Jadi bentuk pertolongan Allah itu tidak disangka-sangka begitu Ustaz ya? Karena dulu dia punya aset di Ungaran tuh ditawar 2,5 tertinggi, tapi ketika sama saya itu laku 3,5. Itu kan keajaiban bagi dia, dan keajaiban bagi saya. Nah itu akhirnya teman saya, udah Mas, utangku sana di tempat kamu selesai. Udah, alhamdulillah saya bersyukur sekali hari ini laku sekian banyaknya, dan itu hanya terjadi dalam 5 menit. Masya Allah, luar biasa. Nah itu gitu. Ini salah satu miracle yang didapat Ustadz Mukhlisin ya? Iya, itu salah satunya, dan yang lainnya mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip. Jadi sobat pemirsa Islamic Planner TV, jangan takut ketika kita benar-benar hijrah, maka harus kafah, harus totalitas. Jadi jangan setengah-setengah, dan jangan takut akan menghadapi episode yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Sesungguhnya setiap karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap episode dari Allah Subhanahu wa taala sehari-hari kita itu adalah episode yang paling terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita anggap ini buruk, ini jelek, tapi belum tentu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Begitu Ustaz ya? Masya Allah. Ustaz, dari tadi kan kita sudah banyak ngobrol nih, cerita dari pesantren sampai perjalanan Ustadz dalam membangun bisnis atau membangun pesantren dan juga menyelesaikan hutang-hutangnya. Ini sobat pemirsa pengen dapat nih tips bagaimana
seorang socialpreneur bisa survive, bisa terus istiqomah dan semangat? Silakan Ustadz. Mungkin saya berangkat dari pengalaman saya pribadi bahwa ketika kita menjalani sebuah etapa kehidupan ini, bahwa semuanya apa yang kita lakukan tiap hari ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Maka ketika kita menjalani apapun, bisnis ataupun aktivitas apapun, maka pastikan bahwa ini adalah untuk ibadah, bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Maka apa yang kami lakukan, salah satu hal yang kami niatkan waktu itu ketika saya membuat komitmen sama istri, maka hari itu kami berkomitmen sama istri, yuk kita wakafkan diri kita di aktivitas dakwah yang saat ini di hadapan kita. Maka menurut kami salah satu contoh terbaik itu adalah Rasulullah ya, bagaimana beliau menjalani semua aktivitas menjadi orang yang kemudian bergelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Maka kepercayaan itulah dagangan utama kita. Sehingga pola-pola itulah yang sebenarnya kita bagaimana mengadopsi, bagaimana mendownload mindset Rasulullah ketika harus mengutamakan orang lain, kemudian meluaskan niatnya ketika melakukan segala aktivitas, bahwa niat muatannya adalah bagaimana semuanya menjadi bernuansa ibadah. Itulah yang menurut kami yang saya coba lakukan, kami lakukan, walaupun kami belum sempurna, kami masih jauh, kami masih terus belajar, kami masih banyak sekali kesalahan, tetapi itulah menurut kami kunci yang cukup menenangkan bagi kami. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali ini tipsnya Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, termasuk Sobat Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah. Ustadz, boleh kita jalan-jalan ke ruangan-ruangan kelasnya Ustadz? Boleh. Bisa dapat inspirasi nanti Sobat pemirsa. Boleh. Monggo, silakan. Ya. Ini tempatnya Ustadz ya? Iya. Ya alhamdulillah, ini di lokasi ini Pesantren Al-Barokah kita mulai kegiatan di sini baru 9 bulan nih. Jadi 1 Oktober 2019 kemarin ya. Itu baru kita mulai, berarti sudah 10 bulan ya, 10 bulan hari ini. Nah ini ada bangunan yang sedang kita bangun, ini baru lantai satunya ya. Jadi rencana kami ini nanti ada 3 lantai. Untuk di lantai 2-nya nanti semua kamar, kemudian di lantai bawah ini semua kelas nanti datangnya. Tapi karena hari ini belum ada lantai 2, sementara kelasnya di ruang-ruang ini, kemudian yang deretan belakang itu, itu untuk saat ini menjadi kamar-kamar. Kemudian tempat makan ini ada saung, ini tempat makan santri, kemudian di ujung sana tempat kamar mandi dan pengecekan. Kemudian di ujung sana ada dapur ya. Kemudian untuk desain memang kita coba konsep taman, ini juga ada pohon-pohonnya yang di setiap halaman ini. Kemudian areanya juga masih sempit ini, masih kecil karena kita memang lahannya baru 1.200 meter. Masya Allah, mudah-mudahan nanti berkembang terus Ustadz ya. Amin, amin. Bisa santrinya banyak juga, sehingga banyak sekali yang dapat manfaat dari pesantren ini. Amin, insya Allah. Bisa kasih contohnya Ustadz nanti santrinya untuk murojaah Ustadz? Ya, boleh. Pemirsa, kita tunggu nanti santrinya untuk bermurojaah. Nah, insya Allah ini hasilnya luar biasa. Yuk. Lakum takasil hadasil jamal makabal kana safatanam summa kana safatanam kana nafutanam nazin manasakin nadal fanam tazim summa nadal fana hazanan sakin Cuman ada jalan nasab masan hanan azam lam tuanan azablanam fanakam falyamatafa fabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, tadi kita udah keliling-keliling, lihat kelas, terus juga termasuk lihat suara, hafalan dari hasil
belajarnya santri ini, Masya Allah, saya bahagia sekali Ustaz. Mudah-mudahan sobat pemirsa Islamicpreneur TV ini bisa tergerak hatinya dan bisa menciptakan pesantren-pesantren tunarungu di seluruh Indonesia. Begitu Ustaz ya. Amin. Nanti kalau sobat pemirsa Islamicpreneur TV ini pengen belajar bisa Ustaz ya? Bisa. Masya Allah, nanti bisa hubungi Ustadz Mukhlisin dan bagaimana caranya membangun pesantren tunarungu, insya Allah beliau siap. Begitu Ustadz. Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya dan bisa hadir di tayangan kami Islamicpreneur TV. Mudah-mudahan berkah ini pesantrennya dan juga bisnis-bisnisnya terus bertambah dan berkembang dan menjadi hal yang positif. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah sobat pemirsa Islamicpreneur TV, demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di tayangan yang spesial ini bisa menggerakkan hati kita untuk bisa menciptakan sesuatu hal yang positif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya. Juga klik loncengnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.